2020 terjadi momentum yang menghidupkan di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Momentum ini memberikan kekhawatiran yang mendalam dikarenakan pengaruh yang terjadi begitu berdampak luas kepada seluruh bidang, salah satunya di ranah aktivitas hukum kekayaan intelektual Fiona. Sebagai konsultan hukum kekayaan intelektual di salah satu kantor hukum ternama di Semarang, dengan ditunjukkannya kartu identitas atas profesinya tersebut, pada pertengahan bulan Agustus, datanglah seorang klien bernama Haikal Fatan. Sang klien meminta bantuan Fiona untuk persoalan kekayaan intelektual yang sedang dihadapinya, yaitu permohonan pendaftaran merek di usahanya. Halo Bapak Haikal, selamat pagi. Perkenalkan, saya Emilia Fiona sebagai konsultan kekayaan intelektual. Adakah yang dapat saya bantu? Selamat pagi Bu Fiona. Maksud kedatangan saya ini untuk menyelesaikan persoalan pendaftaran merek atau usaha yang akan saya daftarkan, yaitu logo dan nama perusahaan yang saya beri nama Shopper, untuk sebuah usaha yang bekerja di bidang belanja online. Oke, baik Bapak Haikal. Bisakah Bapak Haikal menceritakan tentang mengenai asal-usul logo Bapak dan nama perusahaan tersebut? Baik, saya membangun usaha ini ketika diberlakukannya WFH oleh pemerintah, sehingga adanya WFH ini mendorong saya untuk berkreasi untuk membuka usaha di bidang belanja online yang nantinya akan menjadi masukan sumber pemasukan selama pandemi ini. Untuk itu, saya mengajukan permohonan pendaftaran atas logo dan juga saya hendak berkonsultasi sedikit mengenai pendaftaran tersebut. Oh, baik Bapak Haikal. Sebelum kita melangkah lebih lanjut, izinkan saya menyampaikan ketentuan hukum secara garis besar dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, dan huruf, angka, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Nah, dalam merek tersebut terdapat hak yang bernama hak eksklusif, Bapak Haikal. Nah, hak eksklusif tersebut diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar di dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Nah, sesuai dengan permintaan Bapak Haikal, jika ingin mendaftarkan pendaftaran merek tersebut, maka harus mengajukan indikasi geografis yang diajukan kepada Menteri Pak Haikal. Kemudian hal tersebut diatur lebih jelas pada pasal 20 mengenai merek yang tidak dapat didaftarkan. Pertama, jika merek tersebut bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, dan moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Nah, yang kedua, memuat unsur yang dapat menyelesaikan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan, serta penggunaan barang. Nah, jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Dan yang ketiga, merupakan nama, tanaman yang dilindungi untuk barang atau jasa yang sejenis. Yang keempat, memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau pembeda. Dan yang kelima, tidak memiliki daya pembeda. Yang keenam, merupakan nama umum dan atau lambang milik umum. Selanjutnya, Bapak Haikal, diatur pula di dalam Undang-Undang Kekayaan Intelektual pasal 3 mengenai hak atas merek yang diperoleh setelah merek tersebut didaftarkan. Oleh karena itu, agar Bapak Haikal bisa memanfaatkan hal tersebut, maka Bapak Haikal mendaftarkan permohonan merek yang akan diajukan tersebut. Selanjutnya, pada pasal 4 ada diberikan pilihan caranya nih Bapak Haikal. Nah, ada secara elektronik maupun non-elektronik. Nah, untuk pengajuan permohonan pendaftaran merek dan kemudian lanjut pada pula pasal 4 ayat 2. Permohonan diajukan mencantumkan berbagai poin. Di antaranya tanggal, bulan, tahun permohonan, nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat permohonan. Nama lengkap dan alamat kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa. Sedangkan kalau warna jika merek yang dimohonkan, merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.
Nah, dan kelas barang atau kelas jasa, serta uraian jenis barang dan atau jenis jasa. Nah, sebelumnya, Bapak Haikal, izinkan saya bertanya, apakah saudara berniat menunjuk ke saya sebagai kuasa hukum saudara? Dikarenakan sebagai yang tertuang di dalam pasal 4 ayat 3 berbunyi, permohonan ditandatangani permohonan atau kuasanya. Bagaimana Bapak Haikal? Iya Bu Fiona, saya meminta Anda menyelesaikan segala persoalan dalam hal permohonan pendaftaran merek yang saya ajukan ini. Oke, baik Bapak Haikal. Terima kasih atas kepercayaannya kepada firma hukum kami. Selanjutnya, akan saya kirimkan surat kuasa guna menindaklanjuti ke langkah berikutnya. Dimohonkan agar Bapak Haikal mengirimkan ke saya data diri sebagaimana yang disyaratkan pada pasal 3 ayat 2 tentang hal yang harus dicantumkan pada permohonan. Kemudian, mohon untuk mengirimkan salinan dari surat kuasa yang telah Bapak Haikal tanda tangani. Setelah itu, kami akan membuat surat pernyataan kepemilikan merek yang dimohonkan pendaftarannya. Silakan periksa kembali sebelum kami menunjukkan langkah selanjutnya, Bapak Haikal. Kemudian, konsultan Fiona mengalihkan kuasanya kepada konsultan Fiona Varen untuk menindaklanjuti proses pendaftaran merek Shoppers yang tertuang pada surat kuasa tanggal 1 September 2020. Selamat pagi Pak Haikal, saya Thea Varen yang ditunjukkan oleh Ibu Emilia Fiona untuk melanjutkan proses permohonan pendaftaran merek pada merek Shoppers yang telah diajukan pada tanggal 20 Agustus 2020. Sebelumnya telah saya beri email surat kuasa antara saya dengan Ibu Fiona dalam menangani persoalan ini. Baik Bu Tia, saya sudah mengecek email saya. Lalu bagaimana selanjutnya? Baik Pak Haikal, berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan persyaratan pendaftaran merek, terdapat persyaratan yang masih belum terpenuhi, yaitu formulir permohonan yang belum lengkap datanya. Oleh karenanya, berdasarkan pasal 13 itu, untuk dikeluarkannya tanggal penerimaan, maka permohonan harus telah memenuhi persyaratan minimum. Persyaratan minimum sebagaimana dimaksud ayat pertama tadi terdiri atas formulir permohonan yang telah diisi lengkap, label merek, dan bukti pembayaran biaya. Sehingga kami perlu meminta Pak Haikal melengkapi kekurangan pada formulir permohonan ini dan telah saya kirimkan melalui email. Konsultan KI Thea Varen meminta klien, yaitu Pak Haikal, untuk melengkapi berkas berdasarkan pasal 11 ayat 2. Kelengkapan persyaratan tersebut dipenuhi dalam jangka waktu paling lama 2 bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan. Oke, selamat siang Bapak Haikal. Izinkan saya menginfokan bahwasanya pada tanggal 2 Oktober 2020, materi telah mengumumkan permohonan dalam berita resmi merek melalui situs resmi Direktorat Kekayaan Intelektual sejak diberikannya tanggal penerimaan tanggal 30 September 2020, yang mana pengumuman tersebut akan berlangsung selama 2 bulan. Baik Bu, terima kasih. Untuk selanjutnya apa yang harus saya lakukan ya Bu? Bapak Haikal, pada jangka waktu selanjutnya kita akan menunggukan keputusan hasil final guna melihat apakah akan ada yang mengajukan keberatan atau sanggahan. Pihak lain yang merasa keberatan atas ingin mengajukan sanggahan, maka pasal 16 ayat 1 dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Menteri atas permohonan yang bersangkutan dan dikenai biaya. Ayat 2, keberatan sebagaimana yang dimaksud ayat 1 dapat diajukan jika terdapat alasan yang cukup disertai bukti bahwa merek yang dimohonkan pendaftarannya adalah merek yang berdasarkan undang-undang ini tidak dapat didaftarkan atau ditolak.
Ayat 3. Dalam hal ini terdapat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam waktu paling lama 14 hari terhitung sejak tanggal penerimaan keberatan salinan surat yang berisi keberatan tersebut dikirim kepada pemohon atau kuasanya. Kemudian muncullah pihak yang bernama Alfian Noveldi yang merasa keberatan dengan pendaftaran merek dengan buku dan nama perusahaan Shoppers yang diajukan oleh Haikal Fatan. Ya, perkenalkan nama saya Alfian Noveldi selaku pemilik nama merek Shoppers yang telah mendaftarkan serta diterbitkan sertifikat mereknya. Itu tertanggal pada 5 Februari 2016. Walaupun perusahaan saya Shoppers itu bergerak di bidang jasa, namun saya keberatan dengan diajukan merek atas nama Shoppers dengan pelafalan SHOPPERS dengan menambahkan huruf P dengan pelafalan Shoppers dan Shoppers yang begitu mirip, sehingga seringkali orang menggunakan lafal sama pada usaha saya yaitu Shoppers dan Shoppers. Hal ini dapat berujung pada salah penafsiran konsumen yang melihat akan serta menilai usaha saya ke depannya. Oleh karenanya, saya meminta agar permohonan pendaftaran atas logo dari nama Shoppers SHOPPERS ditolak sebagaimana yang tertuang dalam pasal 21 ayat 1 poin A, B, C dan ayat 2 poin A, B, C. Terima kasih. Setelah masuknya surat permohonan tertulis tersebut, tenaga ahli kembali memeriksa merek secara substansi sebagaimana dalam pasal 23 ayat 1. Pemeriksaan substansi merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksaan terhadap permohonan pendaftaran merek. Ayat 2 sebagaimana keberatan dan atau sanggahan sebagaimana dimaksud pasal 16 dan pasal 17. Jadi pertimbangan dalam pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 3, dalam hal ini tidak terdapat keberatan dalam jangka waktu paling lama 30 hari, terhitung sejak tanggal berakhirnya tanggal pengumuman dilakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan. Dan pada akhirnya pemeriksaan memutuskan permohonan tidak dapat didaftarkan atau ditolak. Menteri memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya Fiona dan Fiona Faren dengan menyebutkan kuasanya sebagaimana tertuang dalam pasal 20 ayat 2 dalam hal pemeriksa memutuskan permohonan tidak dapat didaftarkan atau ditolak. Menteri memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya. Ayat 3 dalam jangka waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, pemohon Pak Haikal Fatan, kuasanya Fiona dan Fiona Faren dapat memberikan tanggapannya secara tertulis dengan menyampaikan alasannya. Namun setelah Fiona dan Fiona Faren sebagai konsultan KI, dengan pemohon Bapak Haikal Fatan menyampaikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, akan tetapi pemeriksaan memutuskan tanggapan tersebut tidak dapat diterima dan menteri menolak permohonan tersebut. Penolakan sebagaimana diberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya dengan menyebutkan alasan. Dan terakhir, dalam hal keberatan yang telah diajukan oleh Alfian Noveldi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, Menteri menyampaikan tembusan surat pemberitahuan pendaftaran atau penolakan tersebut yang mengajukan keberatan.